Di tengah kebahagiaan karena kelahiran anak pertamanya, pasangan artis Ratna Listi dan Henry Purtanto didera perasaan gundah. Maklumlah bayi laki-laki yang dilahirkannya harus menjalani perawatan ekstra di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, tempat Ratna melahirkan. Kepada tim cek dan cek yang menyambanginya Senin kemarin, Ratna menyebutkan secara fisik ia memang belum bisa memberikan ASI. Sebagai pengganti asupan, dokter telah memberi bayinya susu formula. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek Tarik Cek. Inilah tayangan infotainment yang selalu setia menyuguhkan informasi dari dunia selebriti Indonesia. Dan seperti biasanya, selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak informasi terbaru dari orang-orang terkenal yang berhasil disunting oleh tim Cek Tarik Cek. Langsung saja kita saksikan dahulu kilasan tayangannya. Seperti juga umat muslim lainnya, pasangan artis Ikang Fauzi dan Marissa Haque juga merayakannya dengan menyembelih hewan kurban. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini pemotongan hewan dilakukan di kawasan Parung Bogor, Jawa Barat. Setelah itu mereka langsung pulang ke rumahnya di kawasan Bintaro untuk merayakan hari sukacita itu bersama keluarga dan sanak kerabatnya. Artis Ratna Listi saat ini sedang harap-harap cemas. Pasalnya bayi yang lahir pada hari Sabtu lalu belum bisa meminum ASI eksklusif dan susu formula lantaran livernya belum berfungsi secara normal. Karena kondisinya lemah, sang bayi terpaksa harus menjalani perawatan ekstra selama beberapa hari lagi. Selain Ratna, istri Uya Kuya, Astrid juga melahirkan anak pertamanya pada hari Senin dini hari kemarin. Namun dokter yang merawatnya menyatakan Astrid dan bayinya dalam kondisi normal dan sehat. Ikuti pula berita mengenai kepedulian sejumlah artis dan orang-orang terkenal lainnya terhadap lingkungan yang hijau yang terangkum dalam liputan hangat dan menarik. Sehari sebelum melangsungkan pernikahannya dengan Adita Setiawan, model cantik Arzetti Bilbina melakukan malam Mbak Inai atau malam pelepasan di kediamannya. Serangkaian acara tradisional digelar pada malam itu. Tim cek dan cek yang datang ke acara itu merekam jalannya prosesi upacara adat Padang tersebut. Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu kemarin memberikan makna yang cukup dalam bagi pasangan artis Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Mereka teriak khusyuk menyaksikan penyembelihan hewan-hewan kurbannya di daerah Parung, Jawa Barat. Usai mendatangi tempat tersebut, mereka kemudian pulang ke rumahnya di kawasan Bintaro, Jakarta. Di sanalah kemudian pasangan ini bersuka cita merayakan Hari Raya Kurban itu bersama sejumlah keluarga hak besar lainnya. Hari Raya Idul Adha 1424 Hijriah yang jatuh pada hari Minggu dirayakan jutaan umat Islam dengan memotong hewan korban. Tak terkecuali pasangan Ikan Fauji dan Marissa Haque. Usai menunaikan sholat id di Masjid As-Salam Bintaro, Ikang dan Marissa meluncur ke kawasan seputar perumahan Gria Cendikia di kawasan Parung Bogor untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban miliknya. Bersama istrinya itu, Ikang menyediakan seekor sapi dan seekor kambing. Daging-daging yang telah ditandai itu kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat. Sebelumnya, penyanyi pop rock bersuara serak ini pernah memiliki daerah lain untuk pelaksanaan kurban. Tahun ini seperti dikatakan Ikang, ia memang tengah prihatin dengan masyarakat di daerah Parung itu. Menurutnya, taraf kehidupan masyarakat di sana umumnya masih banyak yang berada di bawah standar kelayakan. Itulah sebabnya Ikang dan Marissa sepakat memilih wilayah tersebut pada Idul Adha tahun ini. Padahal lokasinya terbilang cukup jauh dari rumah mereka. Saat pemotongan hewan berlangsung, ada yang menarik yang dilakukan Marissa. Sementara Ikang mengikuti jalannya pemotongan secara khusyuk sambil berbaur dengan warga setempat, wanita yang kini rajin berkerudung ini seperti tidak mau ketinggalan untuk mengabadikan situasi tersebut dengan kameranya. Hampir semua momen di siang hari itu direkam oleh mantan artis layar lebar ini. Hal ini memang sengaja dilakukan Marissa lantaran keinginannya untuk mendokumentasikan peristiwa penting di lingkungan keluarga sendiri sangat tinggi. Menyinggung kembali hewan sembelihannya itu, apakah Ikang dan Marissa selalu rutin memotongnya setiap tahun? Nggak setiap tahun yang pasti kambing. Tapi alhamdulillah kali ini bisa sapi. Ini juga sama-sama kita kan melakukannya dengan ikhlas. Ya semampu kita lah. Dalam arti kata yang penting keikhlasan itu yang saya bilang. Keprihatinan Ikang yang tinggi terhadap kehidupan masyarakat kurang mampu sepertinya memang selalu tertanam dalam diri Ikang. Karena itu tidak heran jika Ikang dan Marissa merelakan dirinya untuk menjadi donatur lepas bagi sekitar 300 orang anak yatim.
Mereka tersebar di beberapa tempat tinggal, termasuk di lokasi pemotongan hewan kurbannya kali ini. Memang kebanyakan ya semampu kita lakukan, kita sebar kemana-mana, ke yatim piatu, terus di sekitar rumah juga, yatim piatu dan juga ya di proyek. Di proyek ini penting sekali karena kami melakukan silaturahmi dan, melakukan ibadah sama-sama di sini. Sekarang ini kita ingin dekat dengan masyarakat di daerah sini. Iya. Ikang dan Marisa sepertinya memang bisa lebih dalam menyelami makna lebaran haji kali ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum mereka melakukan ibadah haji ke Tanah Suci. Kalau boleh tahu seperti apakah perasaan mereka merayakan Idul Adha tahun ini? Setelah haji tentunya ada pengalaman rohani yang beda ya. Karena kita melakukannya di Padang Arafah, kemudian juga bersama masyarakat yang berjuta-juta dari seluruh penjuru dunia. Beda, tapi begitu sampai di Indonesia ya sama lagi, tapi paling dengan pemahaman yang jauh lebih baik, pemahaman akan keuniversalan Islam, bahwa Islam tidak monolitik, tidak satu. Islam adalah rahmatan lil alamin dan lain-lain. Apakah mereka melakukan persiapan khusus? Ya kalau persiapan nih persiapan ini ya, lebih ke hati ya, kalau itu kan teknis ya. Jadi prinsip dari silaturahmi adalah saling mengingatkan. Dan kita emang saat yang dinanti-nanti untuk ini ya silaturahmi ya, karena Mhm. semuanya masing-masing sibuk di hari-hari biasa. Kemudian juga nelpon ipar dan adik-adik karena ayah mertuaku, ayahnya Ikang ada di rumah. Pemirsa, usai mengikuti pemotongan hewan kurban, pasangan ini kembali ke rumahnya di perumahan Pelangi Bintaro, Jakarta. Cek dan recek yang mengikuti keberangkatan suami istri sejak dari rumah hingga ke Parung menemui beberapa keluarga besar Hak yang tengah menunggu kedatangan Ikang dan Marisa di rumah tersebut. Di tempat itu terlihat ayah kandung Ikang, Fauzi Abdul Rani, serta model Soraya Hak dan Eki Soekarno. Selang beberapa menit kemudian muncul pasangan artis Shahnaz Haq dan Gilang Ramadan bersama buah hatinya yang paling kecil. Keluarga ini mengaku selalu rutin merayakan hari sukacita itu bersama-sama setiap tahunnya. Tentang tradisi kumpul di hari raya Idul Adha ini, Ikang dan Marisa menjelaskan ketika berada di Parung tadi. Jadi memang kita ngumpul-ngumpul saling mendoakan. Prinsipnya itu mempererat selalu tali silaturahmi. Dengan kebersamaan kita insya Allah apa aja kita bisa lakukan hanya karena Allah, demi Allah. 2 hari setelah artis Ratna Listi melahirkan, istri Uya Astrid juga melahirkan bayi pertamanya. Astrid melahirkan pada Senin dini hari kemarin di Rumah Sakit Bersalin YPK Menteng, Jakarta. Sedangkan Ratna melahirkan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Namun berbeda dengan kondisi Astrid yang normal, Ratna agaknya harus lebih bersabar lagi lantaran rencananya untuk membawa sang bayi ke rumah Senin kemarin tidak bisa terlaksana. Ini karena bayi yang berjenis kelamin laki-laki itu harus mendapatkan perawatan ekstra lantaran belum mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Sedangkan Astrid berencana pulang Rabu besok. Di tengah kebahagiaan karena kelahiran anak pertamanya, pasangan artis Ratna Listi dan Henry Purtanto didera perasaan gundah. Maklumlah bayi laki-laki yang dilahirkannya harus menjalani perawatan ekstra di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, tempat Ratna melahirkan. Kepada tim cek dan cek yang menyambanginya Senin kemarin, Ratna menyebutkan secara fisik ia memang belum bisa memberikan ASI. Sebagai pengganti asupan, dokter telah memberi bayinya susu formula. Namun liver si kecil yang lahir secara normal itu rupanya belum berfungsi secara normal. Akibatnya kondisi bayi berbobot 2,64 kg ini terlihat melemah. Dokter pun segera melakukan penanggulangan lewat terapi pemanasan sinar laser. Kini bayi yang diberi nama Suara Ricky Januari itu ditempatkan dalam ruangan perawatan khusus. Penanganan ekstra diperkirakan akan berjalan selama beberapa hari. Itulah sebabnya Ratna yang semula berencana pulang Senin kemarin terpaksa menunggu hingga kondisi buah hatinya membaik. Rencana hari ini memang udah bisa pulang, tapi rupanya bayinya kuning, jadi bilirubinya terlalu 10,5 tinggi, ya, 10,5. Nah, 10. normalnya sih 10. Jadi secara gampangnya fungsi hatinya belum optimal. Jadi dia harus tetap tinggal di rumah sakit untuk disinar sehingga nanti kalau begitu optimal udah boleh pulang baru pulang. Nah, itu belum tahu kapan bisa optimalnya, bisa 2 hari, bisa 3 hari gitu loh. Nah, itu saya sempat stres loh. Hari pertama dilahirkan, Ratna mengaku belum melihat tanda-tanda bahwa bayinya akan mengalami gangguan. Itu karena sang bayi sudah mendapatkan asupan dari dalam kandungan. Namun pada hari kedua, sang buah hati menunjukkan gejala yang sangat mencemaskan. Kulit bayi terlihat berwarna kekuningan lantaran tidak dapat mengkonsumsi ASI maupun susu formula. Dalam 2 hari puasa itu yang nggak dapat ASI,
Itu mungkin yang menyebabkan dia jadi kuning. Bayi kuning itu hanya pengaruh ini aja, pengaruh kekurangan cairan. Jadi dia di sini disinar, Sinar. nanti bisa normal lagi. Lalu bagaimana perasaan Ratna ketika itu? Saya sempat stres gitu loh. Tadi malam tuh sempat stres, terus akhirnya gimana Kita ya rembukan ya. kita rembukan akhirnya